ini butuh seorang ratu penerus. Ayahanda, hamba mengerti, tapi hamba ingin mencari sendiri. Hamba ingin pendamping yang tulus, yang mencintai hamba apa adanya, bukan karena mahkota ini. Maafkan hamba Paduka, tapi mencari gadis seperti itu, apalagi dengan Paduka menyamar itu, sangatlah berisiko. Justru itu pengawal. Aku ingin melihat hati mereka, bukan penampilan atau harta. Aku akan menyamar. Kalau itu maumu, tapi jangan terlalu lama. Kerajaan ini menantimu. Pengawal, pastikan pangeran aman, nyawamu taruhannya. Hamba berjanji, Ayahanda. Hamba akan membawa pulang calon ratu terbaik untuk kerajaan ini. Siap Paduka, hamba akan menjaga pangeran dengan segenap jiwa raga hamba. Maka pangeran pun menyamar menjadi pemuda bernama Andandilumut. Bersama pengawalnya, mereka berkelana mencari pekerjaan dan tempat bernaung, hingga sampailah mereka di sebuah desa yang sepi. Aduh, pengawal, perutku sudah berbunyi. Adakah yang mau memberi kami pekerjaan? Paduka yakin ini sungguh di luar kebiasaan. Bagaimana jika ada yang mengenali Paduka? Sudah, jangan banyak bicara. Ini bagian dari rencanaku. Anak muda, kalian terlihat kebingungan. Mau cari kerja ya? Kebetulan, aku butuh bantuan di rumah. Mau tinggal di sini dan bantu-bantu? Tentu, Mbok. Kami sangat berterima kasih. Semoga saja ini cepat berakhir. Di rumah Orondo dadakan, Andandilumut dan pengawal melihat dua gadis. Kelanting biru yang hanya sibuk bersolek dan bermalas-malasan, dan kelanting kuning yang tak henti-hentinya membersihkan rumah dan memasak. Mbok, kapan sih aku bisa punya baju baru? Baju ini sudah lusuh. Aku kan mau tampil cantik terus biar banyak yang beli. Sabar kakak, Mbak kan sudah bekerja keras. Lebih baik kita membantu Mbak saja. Diam kau, anak tak tahu diri. Kau itu cuma numpang. Nanti biru itu anak kandungku. Wajar kalau dia minta yang terbaik. Lihatlah pengawal, yang satu malas, yang satunya rajin. Hatiku sudah condong pada yang rajin itu. Setelah yakin dengan pilihannya, Andandilumut kembali ke istana bersama pengawalnya dan mengumumkan sayembara untuk mencari calon istri. Wahai rakyatku sekalian, aku pangeran kalian sedang mencari permaisuri. Siapapun yang merasa pantas, datanglah ke istana. Dengarkan baik-baik, pangeran kita akan memilih ratu. Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini. Orondo dadakan yang mendengar pengumuman itu langsung heboh dan menyuruh kelanting biru bersiap. Kelanting kuning ingin ikut tapi dilarang keras. Kelanting biru, cepat! Jangan kau yang cantik. Kau harus jadi ratu. Mbak, izinkan aku ikut. Aku juga ingin melihat pangeran. Kau, jangan mimpi. Kau itu cuma anak tiri. Siap. Lebih baik di rumah saja bersihkan kandang ayam. Jangan sampai kamu kotor istana. Iya, nanti pangeran lari melihat bajumu yang kotor itu. Sana, jauh-jauh. Dalam perjalanan ke istana, Orondo dadakan dan kelanting biru harus menyeberangi danau besar. Di sana, mereka bertemu Liu Kangkang, penjaga danau yang suka berpantun. Mau lewat, jawab dulu pantunku. Pantun apaan sih? Cepat minggir. Kamu buru-buru mau ke istana. Kalau tak bisa pantun, tak bisa lewat. Cerewet sekali, ya sudah, ini pantun asal-asalan saja. Ada ikan, ada kangkung, cepat hantarkan kami ke seberang. Hahaha, pantun macam apa itu? Baiklah, akan kuantar, tapi hanya sampai tengah danau. Sisanya jalan kaki saja. Sementara itu, kelanting kuning yang diam-diam mengikuti tiba di danau. Liu Kangkang pun menghalanginya. Nah, gadis manis, kau juga mau menyeberang? Coba jawab pantunku. Silahkan Liu Kangkang. Kalau tuan pergi ke pasar,
jangan lupa membeli peti. Kalau sudah dapat pacar, jangan lupa berbagi hati. Kalau Tuhan membeli peti, jangan lupa membeli paku. Kalau sudah berbagi hati, jangan lupa selalu bertemu. Wah, pantunmu sungguh indah dan berirama. Kau gadis yang cerdas, akan kuantar kau sampai ke tepi danau dekat istana. Klanting Kuning tiba di istana lebih dulu. Di sana, ia bertemu pangeran yang masih melamar sebagai ande-ande lumut. Kelenting Kuning, kok di sini? Bagaimana bisa? Hamba hanya ingin melihat pangeran. Ingin tahu seperti apa orang yang akan memimpin kita. Pangeran kemudian Boranda dadakan dan Klanting Biru tiba. Terengah-engah, mereka terkejut melihat Klanting Kuning sudah di istana dan berbicara dengan ande-ande lumut. Klanting Kuning, dasar anak kurang ajar. Beraninya kau mendahului kami. Kau pakai guna-guna. Iya, wajahmu saja kotor begitu. Mana mungkin pangeran mau padamu? Pasti kau menyogok penjaga istana. Cukup. Semua mata tertuju pada ande-ande lumut. Tiba-tiba raja memasuki ruangan, diikuti oleh pengawalnya. Ada keributan apa ini? Ande-ande lumut berlutut di hadapan raja, lalu membuka penyamarannya menunjukkan jubah kebesarannya. Ayahanda, ampunilah hamba. Hamba telah menyamar sebagai rakyat biasa untuk mencari permaisuri yang tulus, yang berhati mulia, bukan yang hanya melihat harta kedudukan. Jadi selama ini Tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Ampun Paduka, hamba mohon maaf karena telah merahasiakan identitas Paduka. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku tahu kau punya rencana sendiri. Ayahanda, izinkan hamba memperkenalkan Klanting Kuning. Ketulusan hatinya, kerajinannya, dan kebijaksanaannya telah menenangkan hati hamba. Ialah yang pantas menjadi permaisuri hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa, Paduka. Hamba tidak pantas. Nak, jangan merendah. Aku bisa melihat ketulusan di matamu. Hati yang tulus jauh lebih berharga dari permata manapun. Anakku, jika hatimu sudah memilih, aku merestui. Kalian berdua, perbuatan kalian sangat memalukan. Kalian hanya memikirkan harta dan kedudukan tanpa menghargai ketulusan dan kerja keras. ampun, Paduka. Hamba menyesal, Paduka. Pergi dari hadapanku dan belajarlah untuk menghargai orang lain. Boranda dadapan dan Klanting Biru pun pergi dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Raja tersenyum pada pangeran dan Klanting Kuning. Anakku, aku yakin kau telah memilih yang terbaik. Semoga kalian berdua bisa memimpin kerajaan ini dengan adil dan bijaksana. Hamba berjanji, Ayahanda. Pangeran pun menjelaskan semuanya dan memilih Klanting Kuning sebagai permaisurinya. Mereka pun hidup bahagia selamanya, memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana, serta selalu mengutamakan ketulusan dan kebajikan hati. Begitulah kisah ande-ande lumut yang mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kebaikan hati akan selalu menang pada orang yang menginginkan kesombongan dan kejahatan.